Siar Muse seputar isu permuseuman. Sebelum kita di penghujung nih, saya ingin menanyakan sebenarnya eh, ada nggak sih keuntungan begitu ketika museum itu menempati bangunan cagar budaya dan juga koleksi yang ada di dalam museum itu cagar budaya itu, apakah ada keuntungan begitu terkait dengan mungkin pengunjung lebih banyak yang tertarik, kemudian kunjungan meningkat, kemudian ya mungkin kan ada museum-museum swasta yang memang punya income-nya jadi lebih besar gitu. Apakah sebenarnya itu memberikan keuntungan ya terkait dengan museum dan juga cagar budaya? Ada mbak keuntungannya, diantaranya dari melihat bangunannya sendiri itu sudah merupakan daya tarik sendiri. Jadi kita juga bisa mengeksplor sejarah di balik bangunan itu maupun koleksi yang ada. Juga keuntungannya bisa kita terlindungi oleh undang-undang itu, undang-undang di mana kita juga sudah dipasang oleh BPJP kemarin pada 2014, yaitu papan pengumuman bahwa Rumah Sakit Dr. Yat adalah merupakan kawasan bangunan cagar budaya. Itu keuntungan lainnya yaitu koleksi yang ada itu mempunyai nilai mbak, ada nilai estetikanya, kemudian ada nilai sejarahnya, juga ada nilai ekonominya, karena itu apa yang dinamakan value objek itu semua koleksi yang ada, terutama cagar budaya, terutama yang merupakan koleksi masterpiece itu biasanya dinilai. Seperti contohnya misal di Museum Affandi itu bernilai semua, karena itu justru yang katanya yang di dunia internasional itu sangat diminati oleh. Jadi mereka ingin mengetahui. Jadi disitulah nilai dari koleksi yang ada. Nilainya sebenarnya tinggi, khususnya untuk koleksi cagar budaya. Berarti memang memberikan keuntungan ya dengan adanya itu tadi legalitas sebagai cagar budaya dan juga mungkin sebagai daya tarik juga ya bagi pengunjung bahwasanya oh ini loh bangunan cagar budaya ini punya sejarah ini, punya cerita ini, kemudian ada nilai-nilai yang memang terkandung di dalamnya baik estetik, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan gitu jadi. Dan ini mbak, jadi dari keunikan bangunan cagar budaya yang begitu indah itu akan membuat daya tarik dari beberapa orang, yaitu komunitas-komunitas yang ada, ketertarikan sendiri yang sudah pernah bekerja sama berkolaborasi dengan kita, yaitu komunitas Night at Museum. Iya. Itu karena tertarik dengan bangunannya sehingga dia membuat acara program di museum kami. Kemudian Museum Lovers itu, Iya, Museum Jogja Lovers itu. Kemudian ada lagi satu itu yang saya tunggu-tunggu katanya mau datang, yaitu komunitas Indonesian Sketchers. Itu yang digawangi oleh arsitek yang rumahnya di Jakarta. Dia mempunyai program bukan program sebenarnya. Kalau dia mengunjungi suatu kota, itu selalu dia men-sketch bangunan-bangunan kuno cagar budaya. Nah, di situ dia kemudian mengedukasi dan membuat semacam komunitas. Kemudian kalau di luar negeri yang sudah ada komunitasnya, itu diajak oleh dia untuk sama-sama sketch dan mencari. Jadi daya tariknya luar biasa, ada keunikan sendiri dari koleksi yang ada itu, menyimpan daya tarik. Iya, menyimpan daya tarik bagi memang banyak komunitas-komunitas ya, juga ya memang akhirnya tertarik dan juga turut melestarikan begitu ya Bu ya. Nah kalau di Sangiran sendiri begitu mungkin ada nggak Mbak intrik-intrik terkait dengan cagar budaya dan juga masyarakat yang memang tertarik atau memang munculnya komunitas-komunitas pelestari cagar budaya gitu. Ya kalau di Sangiran mungkin pertanyaan umum atau enggak ya? Iya. Kalau menurut saya sih ketika kami misalnya memandu mereka
rata-rata pertanyaan pertama ini replika atau enggak, asli atau enggak. Ada juga sering yang tanya cagar budaya atau enggak. Jadi mereka itu sebenarnya ingin merasakan sesuatu yang asli, yang bernilai cagar budaya juga gitu. Karena masyarakat sekarang tuh paham juga ternyata tentang cagar budaya gitu. Sering ditanyakan juga kayak gitu. Jadi menurut saya apa ya, dari sisi rasanya itu loh, pengalamannya itu jauh lebih besar nilainya daripada kalau bukan gitu. Selain itu juga cagar budaya itu bisa melengkapi suatu cerita gitu, memperkuat gitu kan yang ada di sana gitu sih kalau menurut saya. Kalau terkait komunitas di Sangiran sendiri memang banyak sih ya yang berkunjung ke Sangiran gitu. Dulu kami juga ada komunitas film juga yang datang ke Sangiran. Jadi mereka itu mau bikin film dokumenter. Jadi kami memandu mereka itu menjelaskan beberapa koleksi Sangiran karena memang waktu itu mereka ada semacam lomba gitu membuat film dokumenter. Tapi belum tahu juga hasilnya seperti apa gitu. Banyak sih komunitas-komunitas. Terus Night at the Museum itu kan juga itu malam museum juga pernah tuh mereka berkegiatan di Sangiran. Itu yang cukup menarik. Jadi mereka tertarik ke Sangiran, menikmati Sangiran dari cara yang berbeda. Biasanya kan kalau pengunjung yang biasanya normalnya itu datang ya sesuai jam kunjung gitu. Waktu itu mereka memang datang di malam hari, berkegiatan di malam hari, berasa kayak mereka nonton ini ya apa sih, Night at the Museum beneran gitu. Nah iya, sensasi melihat fosil di malam hari itu seperti apa gitu. Pernah juga kami juga kedatangan tamu seperti itu sih Mbak. Jadi sebenarnya komunitas ini membantu Sangiran juga untuk membantu mempromosikan juga gitu. Iya betul, publikasi gratis nih karena kami dibantu juga gitu oleh mereka teman-teman komunitas. Jadi komunitas di Sangiran itu sangat penting sekali sih Mbak. Gitu. Selain itu Sangiran kan koleksinya itu kan juga tidak hanya yang dari penelitian atau kajian dari Sangiran sendiri, dari kegiatan Sangiran melakukan ekskavasi di lapangan, tapi juga dari komunitas-komunitas ini yang membantu Sangiran untuk melestarikannya. Mereka yang mencegah benda-benda itu atau fosil-fosil itu hilang. Mereka yang mengumpulkan, mereka yang membantu Sangiran untuk memonitoring selama ini. Jadi kalau terjadi sesuatu, mereka menemukan, mereka melapor ke Sangiran. Jadi mereka sebenarnya sudah aware sih sebenarnya komunitas-komunitas dan masyarakat di sekitar Sangiran. Punya kesadaran diri ya Mbak? Iya betul sekali. Nah, juga teman-teman dari komunitas mungkin juga itu tadi ya, sebenarnya mungkin ini nggak ada di undang-undang ya, bahwasanya memang koleksi atau benda cagar budaya itu sendiri juga menimbulkan sensasi ya, memang ingin dinikmati itu tadi, seperti eksperimen begitu kan. Gimana sih rasanya menyentuh yang usianya ini udah jutaan tahun loh, bentuk yang asli iya, replika. Mungkin nggak menyentuh pun melihat saja mungkin sudah bisa merasakan cerita di balik itu dan lain sebagainya. Mungkin itu sebenarnya yang nilai penting dan juga hal-hal yang mungkin banyak yang teman-teman belum sadari. Iya, koleksi yang ada di dalam museum itu sendiri. Nah, masuk ke closing statement ya. Akhirnya jadi nggak berasa ya, kita ngobrol sudah kesana kemari gitu, saking asiknya mungkin kapan-kapan bisa lanjut lagi. Wah siap, Bu Ana siap ya Bu. Wah siap nih teman-teman, mungkin nanti kalau kangen sama Bu Ana dan juga Mbak Dian. Tapi harus nonton dulu ke Museum Dokter ya. Nah itu dicatat ya. Iya. Enggak cinta kalau enggak ke museum. Wah itu enggak kenal maka tak sayang. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebenarnya bagaimana peran museum itu sendiri di Bu Ana dan juga Mbak Dian dalam mengajak atau memotivasi generasi-generasi muda itu tadi, mungkin lewat komunitas dan lain-lain. Apakah ada memang program yang disiapkan begitu dari museum sendiri untuk juga mengajak masyarakat ataupun publik dari mungkin segala usia ya, untuk juga aware terhadap cagar budaya, kemudian aware juga terhadap koleksi-koleksi yang ada di museum, bahkan mencintai museum itu sendiri gitu. Mungkin Bu Ana menikah sudah tidak sabar untuk memberikan ini jadi
Jadi seperti halnya sekarang yang sudah diketahui semua bahwa Dinas Kebudayaan DIY itu kan mempunyai wajib kunjung museum, dan dari situ semua lapisan masyarakat. Kalau dulu yaitu siswa, kalau sekarang setelah pandemi ini yaitu untuk umum. Itu dengan wajib kunjung museum secara tidak langsung mereka mengunjungi museum, dan kita bisa mengedukasi, mempublikasikan museum secara tidak langsung. Kemudian juga mungkin ada pengunjung ya, ini tadi mungkin agak ketinggalan informasi saya. Jadi di museum itu ada yang di antara pengunjung itu ya ada yang menyatakan museum itu kok serem, angker, bangunannya kuno, kelihatan nggak menarik. Itu bagaimana kalau itu dirubah jadi semacam mall itu, jadi indah sehingga anak-anak tertarik. Nah, itu merupakan tantangan sebetulnya bagi kita. Justru dengan adanya pendapat mereka itu merupakan tantangan kita untuk mengedukasi mereka bahwa pentingnya untuk dipertahankan itu bagaimana, apalagi pada anak-anak siswa. Itu salah satunya itu. Atau mungkin gimana? Iya Bu, betul sekali. Memang tantangannya itu museum itu dicap sebagai tempat yang kuno, kemudian menyeramkan, begitu kan? Karena memang bangunannya kan memanfaatkan bangunan yang kuno, begitu ya. Kebanyakan, memang banyak yang memang museum-museum sudah modern, begitu. Tapi tantangannya itu tadi Bu. Itu sehingga bisa juga museum yang menempati bangunan cagar budaya yang kuno yang kelihatan tidak menarik itu membuat program-program yang kiranya program-program untuk anak-anak milenial yang programnya dulu dianggap jadul, sekarang program-program yang masuk kekinian itu. Kemudian juga mengajak beberapa komunitas, kemudian kita juga mengadakan program-program atau acara-acara lomba-lomba yang dulu pernah kita laksanakan, yaitu lomba komik yang sasarannya museum. Jadi bagus sekali Mbak komik. Kemudian juga ada lomba membuat leaflet. Nanti itu saya bawa leaflet itu bagus sekali. Jadi kemudian ada lomba fotografi. Nah itu sehingga yang serem itu akan tertutupi oleh program-program yang ada secara tidak langsung, kemudian mengedukasi masyarakat. Mungkin salah satunya. Iya, terima kasih Mbak. Nah, jadi memang inovasi-inovasi terhadap program itu sendiri ya, yang kemudian meruntuhkan stigma bahwasanya museum itu jadi tempat yang menyeramkan. Oh tidak, museum itu tempat yang menyenangkan teman-teman. Anda salah kalau melihat museum itu sebagai tempat yang menyeramkan, kemudian kuno semua, gitu kan? Ya memang itu esensinya, dan juga ada hal-hal yang menarik di balik itu. Makanya teman-teman yang memang penasaran, kok kayaknya Mbak Wina ini bisa bilang museum menyenangkan tuh dari mana sih? Gitu. Ayolah kunjungan ke museum, nanti ketemu di Sangiran ada Mbak Dian, di Dr. Yal ada Bu Ana, nanti dijelaskan gimana sih sebenarnya menyenangkannya museum itu, dari segi mana kita bisa menikmati museum. Kemudian kalau di Sangiran sendiri Mbak, adakah program-program yang memang itu digelar? Kalau di Sangiran memang kami punya beberapa program, hampir sama sebenarnya. Memang ada bekerja sama dengan dinas juga wajib kunjung gitu anak-anak sekolah, karena memang segmentasi di Sangiran itu pengunjungnya lebih banyak anak-anak sekolah, dan ramenya itu ketika liburan gitu ya, itu ramai banget ya memang. Nah itu biasanya kami tuh membuat suatu program yang mendekatkan Sangiran kepada masyarakat. Kalau dulu sebelum pandemi sih ada pameran, yang kami pameran di mall gitu kan, karena kan anak muda dan rata-rata orang akan lebih tertarik ke mall daripada ke museum ya. Nah itu kami ada program pameran, jadi Sangiran masuk ke mall. Kemudian kami juga jemput bola juga ke sekolah. Kami punya program SMS juga gitu, kami masuk ke sekolah-sekolah gitu. Selain itu juga kami juga kerjasama juga dengan beberapa dinas untuk mensosialisasikan Sangiran itu apa sih sebenarnya gitu sih Mbak. Jadi selain itu kami juga menggunakan
apa ya tren sekarang yang ada gitu. Kami juga di tahun depan ada program membuat apa ya video di TikTok juga. Iya kan banyak tuh sekarang media-media yang bisa mendekatkan museum dengan Sangiran. Terlebih lagi tadi saya udah bilang di depan kalau Sangiran itu sangat, kalau misalnya kita ke sana kalau nggak ada museum kita tuh nggak tahu kalau itu ada fosilnya gitu, karena semuanya itu ada di dalam tanah gitu ya. Kalau untuk peneliti tahulah mereka, tapi kalau untuk masyarakat museum ini adalah sarana terbaik untuk menyampaikan informasi mengenai manusia purba gitu, mengedukasi mereka nilai pentingnya seperti apa gitu sih. Jadi kami juga punya media sosial nih Mbak, Sangiran kita. Nanti jangan lupa ya teman-teman, nanti follow Sangiran kita, jangan lupa. Dan kami juga punya website Sangiran juga gitu. Jadi banyak program publikasi, ada kami juga punya virtual tour di Sangiran. Nanti silahkan buka website Sangiran, nanti bisa melihat Sangiran. Jadi yang belum pernah ke Sangiran, silahkan masuk website dulu, kemudian lihat virtual tournya Sangiran itu seperti apa sih gitu. Jadi memudahkan pengunjung kalau dia pengen tahu Sangiran sebelum dia datang gitu sih Mbak, programnya itu. Oh, berarti bisa diakses dari rumah gitu Betul, ya? bisa diakses dari rumah. Apalagi kan kemarin pandemi ya, museum tutup lama juga. Selain itu juga kami sebenarnya punya program apa namanya pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi selain museum sendiri, Balai Lestari Situs Manusia Purba Sangiran itu sebenarnya ingin mengedukasi masyarakat. Sebenarnya mereka yang tinggal di sekitar Sangiran itu tahu nggak sih atau mengenal nggak sih, karena kan mereka udah familiar sama fosil ya. Jadi kami membuat program salah satunya batik gitu. Jadi masyarakat apa namanya berkreasi gitu ya, berkreasi untuk membuat motif-motif batik. Kami udah beberapa kali workshop ditemani Mbak Nia juga dari Museum UGM yang membantu kami gitu, karena kami awam sekali nih tentang batik, jadi kami butuh mentor gitu yang membantu. Jadi gimana caranya menghubungkan antara fosil-fosil nilai pentingnya itu ke dalam media batik gitu. Selain itu juga di Sangiran ini ada UMKM nih, ada perajin dan juga ada juga yang produksi makanan. Bahkan mereka tuh membuat sebenarnya tuh simple dan sederhana sekali gitu. Jadi dia kue kacang. Nah, waktu itu kami diskusi nih sama mereka, kira-kira nilai apa ya yang bisa dimasukkan. Nah, akhirnya beliau membuat apa namanya kue kacang itu dicetak menjadi kerang. Nah, kami tinggal mengilustrasikan, kasih nama kue kacang Anagara, karena memang kerang ini banyak ditemukan di Sangiran fosil-fosilnya gitu. Jadi cara kami mendekatkan Sangiran, mendekatkan fosil-fosil itu ke masyarakat banyak caranya gitu sih Mbak. Jadi dari yang kekinian sampai yang sebenarnya semua apa namanya museum juga melakukan, juga kami masih melakukan gitu sih Mbak Wina. Wah, menarik sekali. Jadi program saya karena malah justru Mbak Wina ini yang, jadi kita juga ada pameran-pameran Mbak setiap tahun, yaitu pameran di mall juga, kemudian pameran di sekolah, kemudian pameran dulu pernah di UGM, pameran tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi museum masuk kampus, museum masuk mall, museum masuk ke sekolah. Nah, kemudian ada festival karnaval yang di jalan itu. Kemudian macam-macam Mbak sebenarnya. Dari pameran itu sendiri sebenarnya cukup ya mengedukasi masyarakat, karena tidak hanya anak-anak sekolah yang melihat, tapi semua lapisan masyarakat. Betul sekali, berarti memang cara-cara sosialisasi museum ini memang harus kreatif dan inovatif ya Mbak, untuk menarik masyarakat itu sendiri. Wah, ini teman-teman ternyata museum itu semenyenangkan itu. Jadi banyak program-program yang memang bisa teman-teman ikuti, apalagi apa ya, museum juga bisa menjadi sebuah tempat menemukan ide dan juga gagasan begitu. Penelitian. Iya, pendidikan, edukasi selain di sekolah begitu. Nah, nggak kerasa nih ya Mbak Dian dan juga Bu Ana, ternyata kita sudah berbincang sangat lama. Ini sebenarnya saya berat hati sih harus mengakhiri acara kita pada kali ini dan juga perbincangan hangat kita kali ini bersama sobat musea yang ada di rumah. Nah, mungkin
dari Bu Ana dan juga bagian kepada teman-teman Sobat Muse terkait dengan pelestarian dan juga itu tadi catatan terkait museum dan juga cagar budaya. Coba dulu Bu Ana dulu kali ya. Jadi pesan khususnya untuk generasi muda ya Mbak ya. Jadi yang pertama itu cintailah museum, karena bagaimanapun museum adalah jendela kebudayaan. Ya. Kemudian museum itu perlu inovasi-inovasi, tidak hanya dari kita pengelola tapi dari masyarakat. Jadi untuk pelestarian bangunan maupun pelestarian koleksi yang ada itu kita mengajak semua, merangkul semua. Jadi kalau semua dibebankan ke pengelola itu sangat berat. Dan ini sudah zamannya orang masyarakat umum untuk mencintai, melestarikan kebudayaan yang ada. Mungkin itu Mbak. Siap, kan dari saya. Silakan Mbak Dian. Kalau saya sih museum itu sebagai tempat belajar gitu ya. Jadi belajar mengenai masa lalu untuk sekarang dan kita meng-create masa depan kita gitu. Ke depannya mau seperti apa, melalui museum, melalui koleksinya, cagar budaya dan non cagar budaya tersebut gitu. Karena kalau kita nggak mencintai, tidak mengenal tentang budaya kita sendiri, tinggalan masa lalu kita, gimana caranya kita bisa mengenal atau membangun masa depan gitu ya. Jadi museum itu jembatan yang bagus untuk belajar masa lalu dan untuk menghadirkan masa depan gitu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Dian dan juga Bu Ana. Jangan lupa Sobat Muse catat ya tadi pesan-pesan dari Bu Ana dan juga Mbak Dian terkait yuk kita lestarikan, kemudian kita kembangkan juga. Yuk kunjungi museum, karena museum itu tempat yang menyenangkan dan juga teman-teman bisa menemukan ide, menemukan inovasi, kemudian bagaimana teman-teman bisa berekspresi begitu di museum itu juga, dan juga program-program yang ada di museum. Dan teman-teman ini juga mungkin menjadi catatan juga bahwasanya melestarikan itu tidak hanya sebatas merawat dan juga menjaga, tapi bagaimana kita juga bisa mengembangkan terkait dengan benda-benda cagar budaya itu juga bisa bermanfaat bagi kehidupan yang juga terus berkembang begitu ya. Jadi lahirlah inovasi-inovasi terkait dengan cagar budaya itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa menyapa terakhir kepada Sobat Muse untuk memberikan salam hangat kita sebagai teman-teman dari museum juga. Salam sahabat museum, begitu. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih Sobat Muse yang sudah bergabung di acara podcast Siang Muse hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di YouTube channel Museum UGM. Selamat Hari Purbakala ke-109 tahun 2022. Museum di hatiku.